Perkenalkan, nama saya Devriani. Saya mahasiswi BKMKIP Universitas Riau Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh tahapan kegiatan layanan konseling kelompok, yang mana untuk memenuhi ujian akhir semester saya, yaitu mata kuliah konseling kelompok yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bu Dr. Anda Rosmawati, SSMPD Kons, dan Bu Siska Mardes, MPD Kons. Sebelum kita memasuki tahapan kegiatan layanan konseling kelompok, di sini saya akan menjelaskan dua tahapan konseling kelompok, yang mana ada 4 tahapan. Tapi di sini saya mengambil dua tahapan. Yang pertama itu tahap pembentukan dan tahap peralihan. Baik, sebelum itu kita akan mencari tahu pengertian dari tahapan pembentukan dan tahapan peralihan. Baik, adapun tahapan pembentukan ya. Tahapan pembentukan ini merupakan tahap pengenalan, tahap perlibatan diri atau tahap memasukkan diri kita ke dalam kehidupan suatu kelompok. Pada tahap ini pemimpin kelompok dan para anggota kelompok saling memperkenalkan dirinya. Kemudian pemimpin kelompok ini akan memberikan penjelasan tentang asas kerahasiaan, kesukarelaan, kegiatan, keterbukaan, dan kenormatifan gitu. Yang mana akan membantu masing-masing anggota kelompok ini untuk mengarahkan peran diri sendirinya terhadap anggota lainnya dan pencapaian tujuan bersama gitu. Dalam tahap ini pemimpin kelompok itu perlu memusatkan usahanya pada yang pertama itu penjelasan tentang tujuan kegiatan, penumbuhan rasa saling mengenal antar anggota, penumbuhan sikap saling mempercayai dan saling saling menerima gitu. Dan yang keempat itu dimulainya pembahasan tentang tingkah laku gitu ya, dan suasana perasaan dalam kelompok itu. Adapun langkah-langkah pada tahap awal kelompok ini gitu ya, atau tahap pembentukan ini, yang pertama itu menerima secara terbuka dan mengucapkan terima kasih, berdoa, menjelaskan pengertian konseling kelompok, menjelaskan apa itu tujuan konseling kelompok, menjelaskan cara pelaksanaan konseling kelompok, dan yang selanjutnya itu menjelaskan asas-asas konseling kelompok dan melaksanakan perkenalan dilanjutkan dengan rangkaian nama gitu. Adapun yang kedua itu tahap peralihan, yang mana tahap kedua ini adalah dalam konseling kelompok ini tahap peralihan gitu ya, disebut juga sebagai tahap transisi, yang mana masa setelah pembentukan tadi dan sebelum masa kerja atau kegiatan gitu ya. Pada tahap ini pemimpin kelompok itu akan menjelaskan peranan para anggota kelompok itu bagaimana gitu. Kemudian pemimpin kelompok juga menawarkan apakah anggota kelompok ini sudah siapkah untuk memulai kegiatan selanjutnya atau konseling kelompok ini gitu. Tugas pemimpin kelompok juga dalam tahap peralihan ini adalah untuk membantu para anggota untuk mengenali dan mengatasi berbagai macam hambatan, rasa gelisah gitu ya, rasa enggan. Setelah itu pemimpin kelompok ini akan mengajak anggota kelompok yang telah siap tadi untuk segera memasuki tahap kegiatan. Adapun tujuan tahap ini adalah membangun iklim secara saling percaya gitu ya, yang mendorong anggota menghadapi rasa takut yang muncul pada tahap awal tadi gitu. Konselor juga perlu memahami karakteristik dan dinamika yang terjadi pada tahap transisi ini gitu. Adapun langkah-langkah pada tahap peralihan ini gitu ya, menjelaskan kembali kegiatan konseling kelompok tadi atau pulang kembali begitu ya. Tanya jawab juga tentang kesiapan anggota kelompok ini untuk kegiatan lebih lanjut gitu. Mengenali suasana apabila anggota secara keseluruhan gitu ya atau sebagian gitu ya belum siap untuk memasuki tahap berikutnya, dan mengatasi suasana yang terjadi di dalamnya gitu. Dan juga memberikan contoh masalah pribadi yang dikemukakan gitu ya dan dibahas dalam konseling kelompok ini. Baiklah, itu saja penjelasannya. Selanjutnya saya akan memberikan contoh praktek atau dari kegiatan konseling layanan konseling kelompok ini ya dalam tahapannya. Baiklah, saya akan mempraktekkan gitu ya kegiatan layanan konseling kelompok dengan tahapannya gitu. Dimana ada 4 tahapan, namun di sini saya mengambil 2 tahapan. Yang pertama itu tahap pembentukan dan tahap peralihan gitu. Adapun tadi tahap pembentukan yang mana sudah saya jelaskan di awal tadi.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak yang telah menghadiri kegiatan konseling kelompok kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai konseling kelompok kita atau kegiatan kita ini, alangkah baiknya kita berdoa. Yang mana untuk berdoa dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, setelah berdoa, alangkah baiknya kita akan memperkenalkan nama, yang mana dipersilakan untuk anggota kelompok untuk menjelaskan atau untuk memperkenalkan dirinya. Baik, setelah memperkenalkan diri, yaitu kita memasuki apa itu sih konseling kelompok, begitu ya. Baik, konseling kelompok ini adalah sebuah layanan yang dilakukan dalam bentuk kelompok yang seperti ini yang kita lakukan, gitu ya. Pada konseling kelompok ini adalah di dalam itu ada proses kegiatan yang mana dalam kelompok ini kita akan melakukan interaksi sosial, gitu ya, yang dinamis antara anggota kelompok, gitu, untuk membahas masalah yang dialami setiap anggota kelompok, sehingga ditemukannya arah dan cara pemecahan yang paling tepat dan memuaskan, begitu. Jadi konseling kelompok ini ya merupakan bentuk layanan, gitu ya, layanan kelompok untuk membantu mengentaskan masalah, gitu ya, masalah pribadi anggota kelompok ini dengan memanfaatkan dinamika kelompok, begitu. Adapun tujuan konseling kelompok ini adalah untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi individu, gitu, khususnya kemampuan peserta, gitu ya, serta pemecahan masalah pribadi yang mengganggu, gitu, yang dibahas dalam konseling kelompok ini, begitu. Baik, adapun asas dalam kegiatan konseling kelompok ini adalah asas kerahasiaan, di mana di dalam kegiatan kelompok ini hendaknya apapun yang kita bahas, gitu ya, di dalam kegiatan konseling kelompok ini diharapkan anggota kelompok itu tidak disebarluaskan, gitu, keluar kelompok ini, gitu. Seluruh anggota kelompok ini, anak-anak ibu ya, hendaknya menyadari benar ya hal ini tuh dirahasiakan, begitu. Jangan sampai kita mengumbar-umbarnya atau menyebarluaskannya ke luar dari kegiatan kelompok kita pada hari ini, begitu. Adapun asas kesukarelaan, di mana anak-anak ibu ini tidak dipaksa untuk datang dalam kegiatan konseling kelompok ini, rela, gitu ya, dalam menjalani kegiatan konseling kelompok dari awal sampai akhir, begitu. Adapun asas keterbukaan, gitu ya, asas keterbukaan ini diharapkan anak didik ibu itu secara aktif, gitu, terbuka dalam menampilkan dirinya, tidak takut, gitu ya, ataupun malu ataupun ragu, gitu, dalam menyampaikan pendapatnya, begitu. Adapun asas kenormatifan diharapkan atau dalam konseling kelompok ini kita menggunakan norma-norma yang kita anut. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan yang selanjutnya, Ibu ingin bertanya kepada semuanya, apakah siap ikut untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Bagaimana? Alhamdulillah. Baiklah. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya lagi, adakah anak-anak semua memberikan idenya, masalah pribadi, gitu ya, yang dikemukakan, yang bisa kita kemukakan, gitu ya, dan bisa kita bahas dalam kelompok kita hari ini? Adakah ide, gitu ya, atau topik pembahasan yang kita bahas, begitu? Oke. Baik. Oke, terima kasih kepada Dinda semua dan anak-anak semuanya. Baik, kalian sudah mengemukakan masalah pribadinya, yang mana kita ambil topik yaitu dari kisah teman kita ya.
yang mana itu tentang bullying. Baik, kita akan membahas itu bullying ya, apa itu bullying, penyebabnya dan semacamnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada perkataan ataupun perbuatan saya yang kurang berkenan di hati semua. Saya